Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aslam dari kelas 4A. Pada kesempatan ini, Aslam mau bercerita tentang kehebatan dan keberanian pahlawan nasional asal tanah Jawa, yaitu Sultan Agung Hanyakrokusumo dari Mataram. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Sultan Agung dilahirkan tahun 1593 atau 428 tahun yang lalu. Ia lahir di Mataram atau Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung diantaranya adalah mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Ia adalah Raja Mataram ketiga dan berkuasa selama 32 tahun. Selain raja, ia juga panglima perang. Mataram punya pasukan perang yang hebat. Sultan Agung adalah salah satu pahlawan yang terkenal dalam perlawanan melawan penjajahan Belanda. Ia langsung memimpin perjuangan bersama ribuan tentaranya melawan penjajah Belanda. Sultan Agung merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena ketika kota Batavia atau Jakarta dikuasai Belanda, Sultan Agung lah yang berani melawan Belanda. Sultan Agung pernah 2 kali menyerang kota Batavia untuk mengusir penjajah Belanda bersama pasukan-pasukannya. Dia berhasil menduduki benteng Belanda tersebut. Dia pernah dibujuk oleh Belanda agar tidak menyerang kota Batavia dengan iming-iming hadiah, tapi Sultan Agung tidak pernah mau. Dia tetap membawa pasukannya untuk menyerang Belanda. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC di Batavia dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Walaupun pasukan Mataram kelelahan akibat menempuh jarak yang sangat jauh, dengan persediaan bahan makanan yang mulai menipis, pasukan Mataram mampu melakukan serangan terhadap VOC di Batavia sepanjang hari. Perlawanan rakyat Mataram kedua terhadap Belanda di Batavia dilaksanakan tahun 1629, dipimpin oleh Dipati Pungkir dan Dipati Purbaya. Meskipun persediaan bahan pangan sudah mulai menipis, pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Penyerbuan berikut dilanjutkan ke benteng Bomel, tetapi belum berhasil karena pasukan Mataram sudah mulai kelelahan dan kekurangan bahan makanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap Belanda memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung dengan wilayah kekuasaan mencakup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura serta daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Keteladanan Sultan Agung dalam memimpin masyarakat dan mengelola negara bisa menjadi inspirasi para pemimpin di era kini di semua tingkatan. Pedoman kepemimpinan Sultan Agung, 2 diantaranya adalah: pertama, Bani Bahna Amurbeng Jurik, seorang pemimpin
harus selalu berada di depan dengan memberikan keteladanan dalam membela keadilan dan kebenaran. Kedua, Rukti Setya Gerba Mukrukni. Seorang pemimpin harus memiliki tekad bulat menghimpun segala daya dan potensi guna mewujudkan kemakmuran dan ketinggian martabat bangsa. Sultan Agung adalah raja yang cerdik dan pintar. Ia disayangi rakyatnya. Ia jadi raja saat usianya 20 tahun dan meninggal di usia 52 tahun. Begitulah kisah Sultan Agung, teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil tauladan dari Sultan Agung yang pantang menyerah, pemberani, dan benci dengan penjajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.